Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kami akan membahas sedikit mengenai praktikum yang ada di semester 4, yaitu praktikum komputer penelitian operasional. Nah, gambarannya di praktikum ini terdiri dari 7 pertemuan yang membahas tentang segala contoh kasus ataupun permasalahan-permasalahan riset operasi yang ada di dunia industri. Di antaranya apa saja? Yang pertama, mengenai permasalahan biaya pemasaran. Lalu yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, transportasi. Nah, transportasi di sini merupakan bagian dari linear programming untuk mengatur maupun mendistribusikan produk. Lalu yang keempat, ada antrian. Dan kelima, inventory. Inventory merupakan pengaturan persediaan yang berkaitan dengan logistik di suatu perusahaan. Dan yang terakhir mengenai network planning (NWP) atau analisa jaringan kerja. Biasanya di sini menggunakan metode PERT CPM. Selanjutnya mengenai riset operasi. Nah, riset operasi di sini adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan juga merumuskan sebuah permasalahan-permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan matematis yang berguna untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di slide ini diberi gambaran mengenai materi apa saja yang akan dibahas per pertemuan di praktikum OR. Jadi pada pertemuan pertama membahas mengenai konsep dasar penelitian operasional. Lalu yang kedua, linear programming dengan menggunakan metode grafik. Nah, metode grafik di sini salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Lalu pada pertemuan ketiga, linear programming dengan metode simplex. Bedanya apa? Jadi metode simplex di sini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut dua variabel ataupun lebih. Lalu pada pertemuan 4, penugasan atau assessment, yakni jenis khusus pemrograman linear di mana sumber-sumber dialokasikan pada kegiatan-kegiatan atas dasar satu atau disebut dengan one-to-one basis. Selanjutnya pada pertemuan 5 membahas mengenai transportasi dengan menggunakan metode transportation. Di sini bagian dari linear programming untuk mengatur dan juga mendistribusikan sumber-sumber ke tempat yang membutuhkan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya di sini berguna untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Dan pada pertemuan 6 mengenai analisa jaringan kerja, di mana suatu teknik manajemen yang bermanfaat dalam mendesain, merencanakan, dan juga menganalisis suatu sistem. Dan pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 7, membahas mengenai teori antrian. Nah, di sini selalu berhubungan dengan kedatangan pelanggan ataupun menunggu dalam barisan antrian. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan riset operasi dalam dunia industri. Kemudian data tersebut kita olah terlebih dahulu menggunakan aplikasi POM for Windows. Jadi terdapat input, proses, dan juga outputnya. Aplikasi POM merupakan sebuah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen dalam bidang produksi serta operasi yang bersifat kuantitatif. Jadi teman-teman, apabila ada studi kasus yang datanya bersifat kuantitatif, bisa diolah terlebih dahulu menggunakan aplikasi POM ini ya. Nah, teman-teman bisa download aplikasi POM for Windows ini melalui Google ataupun bisa tanya langsung ke aslab yang bersangkutan. Untuk prosesnya, jadi di sini ada alur bagaimana teman-teman menentukan studi kasus. Yang pertama itu merumuskan masalah dan membuat model matematisnya terlebih dahulu dengan menentukan jenis permasalahan dan juga alternatifnya. Kemudian input data ke dalam aplikasi POM, pilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian lengkapi data dan juga periksa kembali. Setelah selesai, kita klik solve. Setelah klik solve, keluarlah output. Nah, output di sini berupa solusi yang optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang telah didapatkan dan diinput serta diolah menggunakan aplikasi POM for Windows tersebut.
Dan untuk slide selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus. Pada PT Toys Jaya memperkerjakan 1 orang kasir untuk menangani pembayaran dan pembelian mainan di toko. Tingkat kedatangan para pelanggan 30 orang per jamnya, sedangkan waktu rata-rata pelayanan adalah 60 orang per jam. Dari data tersebut, maka berapakah tingkat kegunaan bagian pelayanan dan berapakah jumlah rata-rata dalam antrian? Kemudian sistemnya bagaimana? Nah, coba teman-teman perhatikan contoh studi kasus di atas. Jadi data yang diketahui yaitu jumlah kasir. Jumlah kasirnya di sini 1 orang kasir atau single channel. Lalu tingkat kedatangannya 30 orang per jam. Sedangkan rata-rata waktu pelayanan 60 orang per jam. Kemudian permasalahannya berapa tingkat kegunaan bagian pelayanan? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Input data ke Form for Windows dengan mengklik modul waiting line. Lalu kita masukkan datanya dan inilah hasil outputnya. Berdasarkan data tersebut didapat tingkat kegunaan pelayanan sebesar 0,5 dengan jumlah rata-rata dalam antrian dan sistem 1 orang. Baik, itulah tadi salah satu contoh studi kasus yang dapat kita selesaikan dengan aplikasi Form for Windows. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.